Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh dari akun Dapur Umat. Masya Allah, umat punya dapurnya. Baik, mudah-mudahan di dapur itu ada menu-menu yang baik-baik untuk umat. Ya. Dapur Umpat ini. Oh, ini Dapur Umpat, Dapur Umat. Mana yang nulis ini? Siapa ini admin? Ini copy paste apa disalin lagi? Hah? Di copy paste. Baik, Dapur Umpat bukan umat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz Adi. Baik. Bagaimana hukum mencicil atau gadai emas di bank syariah, dan bila sudah terlanjur melakukan hal tersebut apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Semoga Pak Ustadz Adi, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda dan keluarga di dapur dan teman-teman semuanya juga mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, dan dilindungi dari segala hal yang buruk. Saya senang dengan pertanyaan ini. Ini menjadi pertanda bahwa ada kebaikan dalam jiwa kita untuk memastikan apa yang kita kerjakan benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hukum gadai emas ya, mencicil dengan gadai emas sepanjang dilakukan di bank syariah itu boleh-boleh saja, sepanjang hukum syariah yang dipakai, yang diterapkan. Ya, karena sifat menggadaikan itu rahin atau marhun alih, itu yang sesuatu yang digadaikan ada di Quran. Ya, gadai itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 283. Ya, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ya, dan jika engkau dalam perjalanan kemudian ingin melakukan transaksi tertentu dan tidak ada yang nulis di situ, ya, maka boleh engkau kemudian jadikan satu gadaian, ya, jadi satu gadaikan. Farihanum maqbudah, ada gadai, jaminan yang dipegangkan sebagai jaminan gadai dari apa yang engkau pinjam, ya, atau transaksi yang engkau lakukan. Jadi gadai itu dibahas di Al-Qur'an, cuma nanti detail prosesnya juga diterangkan, ya, bahkan dijelaskan dengan perinci oleh para ulama. Dan syariah saya kira di LKS, ya, lembaga keuangan syariah, baik itu di bank dan sebagainya, itu sudah mengatur, disampaikan dengan jelas, bahkan ada fatwa tahun 2002 tentang itu. Ya, cuman belum banyak beredar di masyarakat. Sistemnya kan jelas di situ. Ketika Anda menyampaikan ditaksir emasnya, Anda datang nih ke bank syariah misalnya, gadai emas, kan ditaksir emasnya nanti berapa nilainya, kemudian ada biaya pemeliharaannya, dihitung pemeliharaan, jasanya misalnya dan sebagainya, disatukan akumulatif. Ya, maka di situ nanti ada dua akad di situ, akad simpan pinjam dengan akad pemeliharaannya, disampaikan kepada Anda untuk disepakati sebagai sebuah transaksi. Itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, ya, sepanjang nanti berlangsung secara syar'i. Jadi ada syariat yang tidak dilanggar. Ya, kecuali nanti ada unsur-unsur tertentu yang bertentangan dengan syariah, di luar-luar konteks syariat, misalnya ada riba dan sebagainya, ya, ada yang tidak sebanding antara yang digadaikan dengan yang diberikan, ada pinjaman yang bertambah, itu, ya, itu biasanya di luar konsepsi syariah. Ya, jadi kalau Anda mau lakukan gadai, ya cari aja ke bank syariah misalnya, ya, atau pegadaian syariat, dan yang hukum yang dijalankan hukum-hukum syariat itu yang dipastikan. Ya, Allah Ta'ala alam bis shawab. Saya kira udah ada fatwa di sini. Ya, udah ada fatwa tahun 2002.